Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mustafa dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait training evaluation. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Ahmad Mustafa. Selanjutnya ada M. Raffi Aryadi, Fauzan Ramadan, Muhammad Agus Wafiuddin, Raden Abiyanto, dan Ahmad Saukilah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, definisi evaluasi training. Apa sih itu evaluasi training? Evaluasi training merupakan suatu proses untuk mencari tahu bagaimana proses pengembangan pelatihan yang telah dilaksanakan dan mempengaruhi individu, tim, dan organisasi. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Evaluasi ini sangat berguna dan memiliki banyak manfaat karena kita bisa mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kita dapat memperoleh data, memperoleh evaluasi akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Selanjutnya, evaluasi menurut para ahli. Sebelum kita menjelaskan terkait definisi menurut para ahli, alangkah baiknya kita mengambil evaluasi yang dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian di mana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Selanjutnya ada 3 tokoh di sini. Yang pertama, saya mengambil definisi menurut John M. Eccles. Evaluasi secara harfiah merupakan evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Ada lagi menurut Softwins, evaluasi memiliki beberapa unsur, yakni sebuah proses perolehan, penggambaran, penyediaan, informasi yang berguna, dan alternatif keputusan. Menurut Kumano, definisi evaluasi adalah penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Wafiuddin, NIM 407. Di sini saya akan menjelaskan definisi evaluasi. Menurut Philip, definisi evaluasi merupakan proses sistematik untuk menentukan sebuah harga, nilai, atau makna sesuatu. Dan menurut Holly dan Golebres, merupakan proses menentukan nilai tentang kualitas, program, produk, dan tujuan tertentu. Dan menurut Paul Medis dan Dudwin, proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan yang akan atau sedang dicapai. Dan next, selanjutnya, manfaat evaluasi. 1. Menggunakan dan meneguhkan teknik yang dipelajari untuk membantu meningkatkan kualitas dan layanan pelanggan dalam organisasi. 2. Mengidentifikasi biaya dan efektif dan kegiatan atau program pelatihan yang berharga yang mengarah pada pembelajaran dan pengembangan terfokus lebih baik. 3. Meningkatkan efisiensi bisnis dengan meningkatkan upaya untuk melatih dan mengembangkan staf untuk prioritas, tujuan, dan sasaran operasional. 4. Memastikan pengalihan ilmu ke dunia kerja. Next, selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi serta mengembangkan suatu cara sistematik dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan oleh organisasi. 2. Menjembatani jarak antara permasyarakatan kerja dan spesifikasi para pekerja sekarang. 3. Mendapatkan wawasan praktis untuk
merancang, mengembangkan, dan menyampaikan program-program masa depan yang lebih efektif. 4. Menyesuaikan dengan pedoman kebijakan dan dokumentasi pelatihan serta mengembangkan usaha organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merafli Randi, NIM 282. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Wafi, yaitu tentang tahap reaksi. Nah, di dalam tahap reaksi-reaksi ini dibagi beberapa bagian, yaitu pertama, reaksi. Pada tahap ini, evaluasi memberikan informasi mengenai sikap dan pendapat para peserta terhadap pembelajaran yang lebih mereka lakukan. Biasanya melatih formulir evaluasi atau lembar komentar. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang dicapai. Nah, pada tahap evaluasi ini yaitu bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya kinerja. Nah, pada evaluasi tahap ini untuk dilihat untuk dampak dari pengalaman belajar pada kinerja individu maupun kelompok dari tempat kerja tersebut. Kemudian yang terakhir, dampak organisasi. Pada tingkat ini, evaluasi menilai dampak pembelajaran pada efektivitas organisasi dan apakah hal tersebut bisa menghemat biaya atau bahkan sebaliknya, bahkan mengeluarkan biaya yang banyak bagi perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya model-model evaluasi. Nah, pada model evaluasi ini terdapat 4 model level. Tapi di sini saya akan menjelaskan level yang pertama. Merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick dengan menggunakan tingkat level dalam mendapat program hasil penelitian. Mendapatkan kategori hasil penelitian, yaitu reaksi, pembelajaran dari hasil tersebut. Kemudian yang 4 level ini, yaitu yang level 1 adalah reaksi atau reaction. Tujuan utama dari evaluasi reaksi ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pelatihan yang dalam gilirannya mengarah ke peningkatan kinerja dengan mengukur reaksi terhadap program pelatihan dari yang harus diukur secepatnya setelah program selesai. Kemudian tahap evaluasi level 1. Kita di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam, yaitu tahap evaluasi level 1 yakni reaksi. Di tahap evaluasi level 1 ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, evaluasi tingkat belajar. Apa sih evaluasi tingkat belajar itu? Yaitu untuk mengetahui dan membedakan antara apa yang mereka tahu sebelum pelatihan dan apa yang sudah dipelajari oleh mereka setelah dilakukannya pelatihan. Kemudian yang kedua, evaluasi tingkat perilaku. Evaluasi tingkat perilaku ini untuk mengetahui sejauh mana peserta menerapkan pembelajaran dan merubah perilaku mereka dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya baik menjadi lebih baik lagi selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi tingkat hasil. Nah, evaluasi tingkat hasil ini untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil dari pelatihan. Apakah memberikan dampak yang positif bagi organisasi, bagi lingkungan kerja karyawan tersebut, maupun pendapatan yang lebih terpenting adalah pendapatan perusahaan tersebut yang telah melakukan pelatihan kepada karyawannya. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa
saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudara Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Abiyokto, NIM 342. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level 2 learning, yaitu yang pertama ada tahap evaluasi. Ini relatif mudah dilakukan jika biasanya pada jam terakhir sebuah pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta atas materi latihan tersebut. Kemudian ada simulasi. Biasanya dilakukan seperti role play, in basket, atau teknik lainnya. Paling sederhana adalah meminta peserta melakukan refleksi atau presentasi berupa rangkuman atas apa yang telah dipelajarinya. Kemudian level ketiga yaitu behavior atau application. Tahap ini ditunjukkan untuk mengukur implementasi peserta pelatihan di pekerjaan sehari-hari. Informasi yang dibutuhkan adalah tugas yang dikerjakan, proyek atau kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bukti konkret dari implementasi peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua ada tim yang terlibat, pihak-pihak yang mendukung kesuksesan dari tugas tersebut. Informasi ini perlu diketahui untuk menilai seberapa besar peran peserta dalam kesuksesan tersebut. Kemudian ada waktu penerapan, yaitu kapan dan berapa lama implementasi dilakukan. Jika peserta terlibat dalam proyek, maka ada batasan waktu tertentu. Yang keempat ada level 4 atau result atau impact. Tahap ini ditujukan untuk seberapa besar dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Beberapa aspek yang diukur dari level 4 result ini yaitu yang pertama ada tangible, mencakup hasil kerja seperti produktivitas, frekuensi, kecepatan, keuntungan, dan persen penyelesaian kualitas seperti deviasi, kecelakaan, komplain, dan produk gagal. Biaya seperti biaya operasional dan pengeluaran mendadak. Waktu seperti efisiensi dan lembur. Intangible mencakup kebiasaan kerja seperti absensi, kelalaian, tepat waktu, iklim kerja seperti komitmen, pengunduran diri, kerjasama, keterampilan seperti pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi kepuasan seperti kepuasan kerja, kepuasan pelanggan, inisiatif seperti saran, penetapan tujuan, rencana strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaukilah, NIM 302. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan model ROI, Return on Investment. Nah, ROI ini kegunaannya agar pihak manajemen melihat pelatihan bukan hanya sesuatu yang merugikan ataupun sesuatu yang mahal. Salah satu cara melihat perubahan dari pelatihan tersebut ada 3 strategi yang dapat dilakukan dan dapat diperhitungkan dengan cara sederhana. Yang pertama, perbandingan antara kelompok dan peserta kelompok dan kelompok yang tidak mengikuti dan kelompok yang bukan peserta. Maksudnya kelompok yang mengikuti pelatihan dan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, yang kedua, perbandingan antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Dan yang ketiga, estimasi peserta terhadap presentasi pengaruh pelatihan. Nah, selanjutnya ada model CCIP. Nah, model ini merupakan penyajian berbagai informasi bagi keputusan dari tujuan utama, evaluasi, dan untuk membuat keputusan. Ada 4 fase evaluasi model ini. Yang pertama, evaluasi konteks. Yang kedua, evaluasi input. Yang ketiga, proses evaluasi. Yang keempat, evaluasi produk. Nah, lanjut lagi, tanggung jawab atas hasil evaluasi. Tanggung jawab individu dibuat formulir, aplikasi, dan rekam pengembangan staf dari suatu organisasi yang mensyaratkan para individu untuk
mengidentifikasi tujuan mereka. Sehubung dengan pengembangan strategi dan prioritas latihan serta peran pekerjaan untuk kegiatan pengembangan yang diminta. Di lanjutan sebelum materinya yaitu catatan diskusi antara individu dan manajernya. Setelah kegiatan pengembangan dilakukan seharusnya memungkinkan suatu penilaian apakah tujuan pembelajaran telah dicapai. B. Manajer. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa staf telah mengidentifikasi tujuan pembelajaran untuk setiap kegiatan pelatihan dan pengembangan yang mereka rencanakan yang akan dilakukan dan menyetujui metode-metode yang akan digunakan guna mengevaluasi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dievaluasi isi pelatih. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu isi pelatihan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, kualitas materi. Memberikan kualitas materi yang baik dan bagus akan membuat peserta mendapatkan kesan mengikuti pelatihan yang bergengsi dan jadi semangat mengikuti pelatihan. Yang ketiga, metode pelatihan. Menggunakan metode yang sesuai dengan topik yang dibahas. 4. Logistik. Melihat layaknya akomodasi dan konsumsi yang diberikan maupun fasilitas lainnya. Yang kelima, yang terakhir, instruktur atau fasilitator harus memahami pelatihan apa yang pas diberikan kepada peserta. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, evaluasi pelatihan adalah aspek yang terpenting dari pelatihan dan pengembangan. Ada berbagai alasan yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa semua model bersifat deskriptif dan subjektif. Indikator untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan yang tidak jelas diberikan dan diuraikan. Model evaluasi harus dimodifikasi lebih lanjut dengan memberikan indikator utamanya dan menjelaskan dengan benar mengenai setiap masalah, sehingga evaluasi pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan dengan benar dan lebih efektif.